Hai guys, welcome back, it's me Angelika. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Di video hari ini, aku bakalan lanjutin jawabin pertanyaan kalian yang belum aku jawab di Q&A yang lalu. So, without any further ado, langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kalau kuliah di China, bisa sambil kerja juga nggak ya? Ya hitung-hitung, nambah uang saku, hehehe. Nah, kalau misalnya untuk di China sendiri, kalian mau kerja itu sebenarnya secara normalnya atau secara hukumnya itu tidak boleh guys. Kenapa? Karena kalian di sini itu kalian apply-nya visa pelajar kan. Jadi ada visa X1 dan visa X2 di mana itu adalah visa pelajar. Kalau misalnya kalian mau apply visa untuk bekerja itu berbeda lagi. Nah, kalau untuk pelajar sendiri bisa nggak sih? Sebenarnya itu bisa-bisa aja. Tapi tergantung lagi kembali ke universitas kamu dan juga beasiswa yang kamu dapat. Contohnya beasiswa yang kamu dapat itu yang full government scholarship atau yang sebulan itu dapat 5 juta. Nah, itu menurut aku udah cukup banget sih sebenarnya ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan karena beberapa mahasiswa kan eager to learn more and earn more money kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen bekerja sambil part time gitu, kalian harus izin dulu ke universitasnya. Terus kalian juga harus tahu tempat atau perusahaan yang udah fix, udah pasti merekrut kamu. Terus kamu izin ke sekolah dan itu biasanya tergantung lagi. Ada sekolah yang memberikan dan ada juga yang tidak. Intinya adalah kamu harus apply sesuai dengan peraturan dan jalur hukum gitu. Sesuai dengan peraturan sekolah juga. Nah, pengalaman aku nggak punya teman S1 yang sambilan part time gitu sih. Tapi kalau yang S2 aku ada satu teman. Tapi itu namanya bukan part time, tapi internship, magang gitu guys. Jadi ya kembali lagi kalian harus mengecek universitasnya, hukumnya, tempat kalian kerja juga. Kalau misalnya kalian emang mau kerja part-time di China sambil kuliah. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau kuliah di China berarti harus bisa Mandarin dong. Kalau nggak bisa sama sekali gimana nih? Nah, sebenarnya kalau harus bisa sih menurut aku bukan harus, tapi at least kamu itu bisa ngomong yang terbasic lah, kayak harganya berapa, terus ini cara pakainya gimana, kayak cukup tua xiaoqian, cukup hao-chi ma. Kalau untuk beberapa umat muslim mungkin kayak mereka mau nanya ini makanannya mengandung babi nggak, atau misalnya ini tuh tempat sholatnya di mana, kayak gitu. Jadi kalian harus at least bisalah komunikasi yang bener-bener basic banget gitu. Dan jika kalian merupakan salah satu penerima beasiswa Chinese Government Scholarship atau Zhongguo Zhengfu Jiangxuejin, maka kalian itu biasanya mendapatkan 1 tahun les bahasa. Nah, sebenarnya ini tujuannya apa sih? Tujuan dari les bahasa itu sendiri ya pastinya untuk belajar bahasa dong. Nah, jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya kalian itu nggak bisa. Dan aku juga saranin kalau misalnya kalian emang bener-bener nggak mengerti, kalian tuh harus tanya guys. Chinese teacher umumnya sangat terbuka kepada mahasiswa ya. Jadi kalau aku nanya apapun mereka bakalan jawab yang seputar pelajaran gitu. Dan mereka sangat helpful juga. So, ya, kalau misalnya kalian gak bisa bahasa Mandarin, kalian bisa mulai belajar dari sekarang karena itu masih belum terlambat guys. Selanjutnya, kalau harus bisa Mandarin, aku bisa sih dikit-dikit. Kira-kira susah nggak ya belajarnya? Nah, ini tuh tergantung dengan jurusan yang kamu ambil. Kalau misalnya kamu ambil khusus untuk Chinese aja majornya, itu kemungkinan akan sedikit lebih mudah dibandingkan kalau kamu ngambil jurusan. Karena di jurusan itu bakalan banyak banget bahasa-bahasa atau kata-kata baru yang nggak ada di pelajaran umum, kayak di kosakata umum gitu. Misalnya, kalau yang Chinese language itu kalian HSK sih menurut aku adalah very basic vocab yang kamu harus bisa kalau kamu mau learn Chinese language. Tapi kalau misalnya kamu udah mau masuk jurusan, kayak aku jurusan International Economics and Trade, itu bakalan ketemu dengan kata-kata kayak permintaan, penawaran, ekspor impor, globalisasi, dan itu masih banyak lagi. Jadi saran dari aku, kalau misalnya kamu Mandarinnya masih kayak sedikit-sedikit gitu, kamu boleh mencoba dari Chinese language dulu. Jadi belajar Chinese language, dan ketika kamu udah merasa yakin, udah merasa kayaknya aku udah bisa nih, dan aku saranin itu HSK 5 ya guys, karena ini tuh masih yang terdasar gitu HSK 5. I don't say HSK yang di bawahnya itu nggak berguna, tapi HSK 5 ini adalah paling dasar untuk kamu mengerti cara berkomunikasi dengan orang-orang, mengerti setidaknya membaca novel atau majalah kecil, puisi gitu. Ya, itu yang paling basic yang harus kamu mengerti kalau misalnya kamu emang mau lanjut ke jenjang-jenjang yang lebih dalam kayak pengambilan jurusan dan lain-lain.
Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, kira-kira kalau setahun belajar bahasa Mandarin bisa sampai HSK level berapa sih? Ini sebenarnya tergantung kamu sendiri ya guys. Jadi tiap orang punya cara belajar dan juga penangkapan materi yang beda-beda. Kalau misalnya aku sendiri setahun kemarin kayaknya aku bisa HSK 4 doang. Dan kalau untuk HSK 5 aku butuhnya 2 tahun. Itu 2 tahun juga intensif guys. Jadi beda-beda. Misalnya kalau jiwa penangkapan materi kamu itu tinggi atau kamu itu fast learner orangnya, itu kamu bakalan bisa lebih cepat. Bahkan ada yang kayak HSK 5 itu dalam 6 bulan, ada yang dalam setahun, itu beda-beda tiap orang. Jadi aku nggak bisa bilang kayak, oh kamu kalau mau HSK ini itu harus level segini. Oh misalnya kalau kamu mau HSK level 3 ya kamu harus belajar 2 tahun, kayak gitu nggak bisa. Jadi yang aku bilang di video kemarin yaitu yang kayak HSK 1 itu kira-kira selama 6 bulan gitu, itu adalah patokan secara umum atau average-nya. Rata-rata di mana orang atau masyarakat negara lain belajar China itu sekiranya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kira-kira makanan di China ya? Enak nggak? Cocok nggak sama lidah orang Indonesia? Kalau aku sendiri sih, karena aku born in termasuk apa ya, Indonesian Chinese family gitu. Jadi aku masih ada makan makanan Chinese seperti kalau misalnya Xinjia atau kalau misalnya Chinese New Year, itu kan kita ada family dinner yang dimana yang dimakan itu adalah makanan orang Chinese sih, cuman rasanya pasti beda. Dan di China sendiri itu masakannya sangat-sangat jauh berbeda dengan masakan yang ada di Indonesia. Kembali lagi kalau misalnya kamu mau sharing atau kamu mau misalnya terbiasa dengan makanan-makanan di China, ya kamu harus tinggal lama di China ya kan. Dan juga di China itu setiap kota, jadi kayak misalnya Beijing itu dia dominan makanan yang berminyak. Kalau di Xiamen itu dominan makanannya lebih tawar. Maksudnya tetap ada rasa tapi lebih tawar, nggak se-strong di kota-kota lain gitu. Dan setiap kota-kota di China itu mempunyai ciri khas masing-masing. And thank you so much for watching. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. See you on the next video. Bye-bye.